Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita harus selalu bersuka cita walaupun kita masih beribadah di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati kita berdoa dimulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 18, Marsikola Awamang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Bagiku tidak ada sukacita, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 392 ayat yang pertama. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus awali kepunyaanku. Aku warisnya turut-turut ciptaan baru Rohku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat untuk minggu ini. Hukum Taurat bagi kita di minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Mari anak-anak kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi Abang bacakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali lagi anak-anak, kita memuji Tuhan dengan nyanyian sekolah minggu Aku Bahagia dan juga Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi cinta Tuhan. Setiap malam selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi kasih kita Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan nyanyian sekolah minggu Tuhan Yesus aku berjanji dan Yesus dalam rumahku.
menolak firman Tuhan, aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku Berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Apa iblis aku menolak firman Tuhan, aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Marilah kita mengaku iman kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di Besara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu pujian sekolah minggu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu di hari yang Tuhan kuduskan di pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga ayatnya ke-8. Beginilah firman-Nya. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan hari ini kita mau berbicara tentang kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, kalau anak-anak mau mendengar yang baik, Amang ada cerita untuk kita di pagi hari ini. Mau tahu ceritanya? Nah, mari kita saksikan. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa bukan? Apalagi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat dan mendengar kisah teman kita si Reni. Kira-kira dia kenapa ya? Yuk langsung saja kita saksikan. Astaga, udah jam 6. Mau sekolah minggu. Tapi masih lama, masih jam 7. Lanjut tidur lagi deh. Wah teman-teman, ternyata Reni baru bangun dan masih bermalas-malasan. Adik-adik di rumah jangan dicontoh ya sikap Reni yang sekarang ini. Bagus, ada anak sekolah minggu yang lagi tertidur. Ayo Reni, kamu tidur lagi. Masih lama kok sekolah minggunya. Tenang, kan semalam kamu tidurnya kemalaman. Tenang aja, Tuhan pasti maklum kamu gak sekolah minggu hari ini. Halo, ademnya. Tidur lagi deh Aduh Reni,
seperti itu. Kamu harus cepat bangun, Reni. Ini kan hari Minggu. Nanti kamu kena omel mama lagi loh. Ayo bangun yuk, Reni, yuk bangun. Kamu harus sekolah Minggu. Iya ya. Hari ini kan ada cerita seru dari kakak guru sekolah minggu. Aku pengen sih nonton, cuman masih ngantuk. Udah tidur aja Reni. Palingan kan ceritanya cuma itu aja. Mending kamu tidur. Enak lo tidur. Bisa istirahat panjang. Kan waktunya juga nanti sekolah minggu kan bisa sore atau malam nanti. Gak boleh, Reni. Kamu gak boleh mendengarkan apa kata si jahat. Ini kan hari Minggu, harinya Tuhan, hari Sabat. Ingat hukum Taurat yang keempat. Kita sudah sepatutnya beribadah hari Minggu ini. Hei, kamu malaikat jelek, pergi kamu sana. Kenapa kamu bilang aku jahat? Aku kan baik menyuruh Reni untuk tidur kembali. Kan bisa nanti sekolah minggunya sore atau malam lagi. Itu kan bisa. Kalau siang atau malam bisa, kenapa harus siang dan malam? Kan sekarang bisa juga. Kalau misalnya sekolah biasa bisa bangun pagi, tapi kalau sekolah minggu malas-malasan. Padahal sekolah minggu kan gak nyampe 1 jam. Reni, sikap seperti ini bukan sikap yang baik ya. Tuh, kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang bahagia. Dan salah satunya dengan rajin beribadah. Udah kamu malaikat, banyak ngomong kamu. Udah Reni, tidur lagi aja, gak apa-apa kamu tidur aja. Jangan Reni, Tuhan pasti sedih melihat anak-anaknya lebih mendengarkan dan melakukan hal yang tidak baik daripada mendengarkan ajaran dan firman Tuhan. Sudah Reni, cepat tidur kembali. Tidak Reni. Tidur Reni. Jangan. Tidur. Jangan. Aduh. Aku bingung. Kok hati aku bingung ya teman-teman? Aku sih pengen ibadah. Cuman gimana, aku masih ngantuk. Kalau teman-teman di rumah, jadi aku kayak mana lah ya? Pilih ibadah tuh. Ayo tidur. Ngapain masih tanya teman-teman yang di rumah sana? Udah, nggak usah sekolah minggu aja, mending kamu tidur. Tidak Reni, anak-anak yang di rumah itu anak-anak yang baik hati dan taat. Mereka pasti lebih setuju kalau kamu ikut beribadah daripada bermalas-malasan. Kamu malaikat, kebanyakan omong dari tadi. Udah pergi sana. Aku tidak akan membiarkan anak Tuhan diganggu oleh iblis. Reni, ingatlah firman Tuhan yang tertulis pada Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Itu artinya kita akan bahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang ayo kamu bangun dan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dasar kamu malaikat, udah pergi sana, hus. Bangun Reni. Tidur lagi Reni. Jangan bangun Reni. Tidur. Stop. Aduh, aku bingung. Iya Reni, bagus. Kamu marahin aja si malaikat itu. Kamu harus mendengarkan kata-kataku dan jadi anak yang malas. Sudah, ayo cepat tidur lagi. Aduh, aku nggak boleh kayak gini. Aku kan anak Tuhan ya. Duh, meskipun ngantuk, aku harus ibadah. Kan kemarin juga aku udah dengar firman Tuhan tentang buah-buah roh. Ini sampai Jackie sama Jessie tuh. Terus Omong pendeta kemarin juga bilang kalau kita harus dengar firman Tuhan, baca Alkitab, dan jadi anak yang rajin. Anak Tuhan yang baik kan harus dengarkan kehendak Tuhan ya, dan melakukannya dengan gembira. Ya ampun, aku harus berubah. Aduh ya ampun, ngantuk. Gak boleh. Besar. Aku gagal mengasuh anak Tuhan untuk melakukan perbuatan dosa. Besar.
Puji Tuhan, Reni mau mendengarkan dan melakukan apa yang dipinta oleh Tuhan. Ampun, aku mau minta maaf sama Tuhan. Tadi udah salah. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati kami. Hingga aku masih bangun tidur dan masih ke dalam keadaan sehat. Maafkan aku Tuhan, tadi hampir saja aku terhasut oleh perkataan iblis untuk tidak mau mendengarkan dan tidak mau melaksanakan ibadah. Tuhan, terima kasih juga untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan kepada aku, sehingga aku diingatkan untuk menjadi anak yang baik. Ampuni aku Tuhan Yesus, amin. Aku mau mandi Nah, teman-teman di rumah, Reni udah mau berubah jadi anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Reni jadi lebih bahagia nih. Jadi kalau teman-teman di rumah mau bahagia, teman-teman harus melakukan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Aku mau mandi dulu ya. Dadah. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Tetapi jangan hanya bagus, tapi lihat bagaimana pesan daripada cerita tersebut yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah anak-anak mau hidup menurut Taurat Tuhan? Apakah anak-anak mau memegang peringatan-peringatannya? Lihat bagaimana tadi Reni yang begitu luar biasanya dia bergumul mendengar suara iblis dan mendengar suara malaikat. Tetapi dia tetap berpegang teguh hidupnya menurut Taurat Tuhan, sehingga dia berani memutuskan mengikuti hati nuraninya suara malaikat, supaya dia mau bangun, supaya dia mau melakukan segala aktivitas yang berguna dan juga menolong orang tua, terutama di rumah. Nah, anak-anak juga harus seperti itu, karena bukti daripada hidup yang menurut Taurat Tuhan itu harus diperlihatkan di dalam kehidupan. Mungkin anak-anak juga sering kali seperti yang diceritakan tadi. Nah, kalau itu terjadi, ingatlah sebagaimana Reni bisa melakukannya, anak-anak juga pasti bisa. Demikian yang bisa disampaikan oleh firman Tuhan untuk hari ini. Karena itu jangan lupa selalu mendekat kepada Tuhan, selalu datang mencari Tuhan, dan juga selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami anak-anak-Mu, supaya kami di dalam kehidupan ini setia kepada Tuhan dan hidup menurut Taurat Tuhan. Dan biarlah kami selalu dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh mau mencari Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan melalui cerita yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian pujian sekolah minggu, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi
mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Amang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
sudah